Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi ayatin bayanin liyukhrijan nasa biha minadh dhulumati ilan
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid An-Nur yang mulia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan kita sebagai umatnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman. Hadirin rahimahullah. Judul khutbah kali ini adalah membangun generasi rohani. Masyaallah muslimin rahimahullah. Pergantian generasi merupakan sunatullah yang pasti akan terjadi pada suatu kaum atau bangsa. Apakah pergantian itu lebih baik atau lebih buruk dari generasi sebelumnya? Tergantung pada kesungguhan dalam mempersiapkan penghadiran generasi yang akan datang. Jika dipersiapkan dengan baik dan sungguh-sungguh, insya Allah akan menghasilkan suatu generasi yang lebih baik. Begitu pula sebaliknya, jika asal-asalan akan menghasilkan suatu generasi yang lebih buruk dari generasi pendahulunya. Jika kita perhatikan kondisi pada akhir-akhir ini, jelas terlihat adanya gejala demoralisasi di masyarakat. Kejahatan dan kekerasan hampir menjadi konsumsi kita di setiap hari. Surat kabar dan di televisi, perzinahan, aborsi, dan kasus kecanduan narkoba menduduki peringkat tertinggi yang terjadi pada generasi. Selain itu, arus informasi yang masuk hampir tanpa batas, seperti model atau gaya hidup orang barat, telah diadopsi tanpa filter dan dijadikan bagi suatu kebiasaan dan kebanggaan. Fenomena ini hendaklah dijadikan sebagai tambahan renungan bagi kita. Apakah selama ini kita menjadi keluarga, masyarakat, dan di sekitar agar tidak terkena dampak demoralisasi? Ataukah selama ini kita lupa melalaikannya? Padahal Allah dengan jelas memberikan peringatan kepada kita dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat Ar-Rahim ayat 6. Hadirin rahimahullah. Kita harus mewaspadai gejala ini, sebab jika tidak akan menimbulkan pemimpin buruk bagi generasi yang akan datang. Kita bisa membayangkan seperti apa jadinya generasi yang akan datang jika generasi sekarang ini dan inilah yang Allah gambarkan sebagai generasi yang buruk, suatu generasi yang akan membawa pada kehancuran dan kesesatan. Allah berfirman, "Fa'alaqa min ba'dihim khalqun Allahu subhanahu wa ta'ala sahalat fasawfa yalqawna ghayya." Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat dan memperhitungkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Surat Al-Maryam ayat 56. Pada ayat ini Allah menjelaskan
bahwa ada dua karakter utama generasi yang buruk, yaitu adha'u sholat, menyia-nyiakan sholat, dan watta'u syahwat, menundukkan hawa nafsu. Karakter pertama dari generasi yang buruk adalah menyia-nyiakan sholat. Salat merupakan tiang agama dan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, yang memiliki fungsi langsung berkaitan dengan komunikasi seorang hamba dengan Rabb-Nya. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika dia sholatnya itu baik, maka dia telah beruntung dan sukses. Sebaliknya jika jelek sholatnya, maka dia telah gagal dan merugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini menunjukkan bahwa sholat merupakan amalan utama yang akan mempengaruhi perbuatan yang lain. Dan secara fisiologis, orang yang selalu melaksanakan sholat dengan baik akan mempunyai benteng pertahanan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan berat. Hal ini akibat adanya ikatan batin yang kuat antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut ayat 40. Maka jelaslah suatu kaum atau generasi yang menyia-nyiakan sholat tidak akan mempunyai benteng yang kuat dari perbuatan keji dan munkar, sehingga akan cenderung melakukan kemaksiatan. Karakter kedua dari generasi yang buruk adalah menurunkan hawa nafsu. Kemana hawa nafsunya condong, kesitulah ia kerjakan. Generasi seperti ini tidak memperdulikan apakah suatu yang dilakukan halal atau haram, dosa atau berpahala. Yang terpenting bagi mereka tercapai semua yang diinginkannya. Dalam hal berpakaian pun yang penting munih ataupun sedang keren. Tidak peduli apakah pakaian tersebut menutup aurat atau malah mempertontonkan aurat. Generasi seperti ini hanya akan membawa kesesatan di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimahullah. Oleh karena itu, persiapan pembentukan generasi yang akan datang mutlak suatu keharusan yang tidak bisa dilupakan. Sehingga perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik yang berkaitan dengan akidahnya, pendidikannya, muamalahnya, juga yang berkaitan dengan akhlaknya. Sehingga pergantian generasi yang berlangsung menghasilkan generasi baru yang lebih baik daripada pendahulunya. Banyak teladan yang bisa kita ikuti dari para nabi dalam mempersiapkan generasi yang akan datang. Sebagai contoh, dalam Al-Quran diungkapkan bahwa para nabi pun mempersiapkan masalah peralihan generasi ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa lihat pada surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Allah berfirman yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka jangan kalian mati kecuali dalam menurut agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggal? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan dan Tuhan nenek moyang Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya. Kita lihat di sini bahwa akhlak dan akidah generasi pengganti para nabi itu sama. Ada persamaan ideologi dan idealisme antara generasi pendahulu dengan generasi berikutnya. Kata wawaswa dalam ayat 132 di atas berarti berwasiat, mendidik atau mengajarkan, menunjukkan bahwa supaya mempersiapkan generasi pengganti
supaya lebih baik daripada generasi pendahulunya. Dilakukan melalui proses pendidikan dan pembinaan. Dan nilai-nilai atau ideologi yang diwariskan atau diwariskan oleh generasi pendahulu itu tidak lain adalah nilai-nilai ideologi Islam. Kata biha dalam ayat ini menunjukkan pengertian pada kalimat sebelumnya pada ayat 131 yaitu keislaman. Kemudian dalam ayat 132 digunakan kata astofa yang mengandung arti ada kesadaran untuk memberikan alternatif terbaik. Astofa ini bukan sekadar memberikan pilihan atau disuruh memilih, tetapi mengajarkan memilih dan memberikan alternatif terbaik. Inna Allaha astofa lakum din. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini buat kalian. Jika kata-kata din, agama disertai alif lam, ini disebut alif lam ma'rifah. Maka kalimat ini menunjukkan khususan terhadap agama yang dimaksud, yaitu Islam. Berbeda dengan kata din tanpa alif lam yang berarti agama adalah arti luas. Jadi yang dimaksud din dalam ucapan Ibrahim ini adalah jelas ilmu Islam. Sehingga pada akhir ayat ini dinyatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahwa bukan kematiannya yang perlu kita takuti, tetapi yang harus ditakuti adalah mati tidak dalam keadaan Islam. Jika mati pun dilarang kecuali dalam keadaan Islam, maka apalagi pada waktu inilah yang berkaitan dengan Islamiyah al-hayat atau Islamisasi kehidupan, baik ekonomi kita, pendidikan, politik ataupun teknologi dan lain-lain. Ayat selanjutnya Al-Baqarah ayat 133 mengungkapkan tentang bagaimana perhatian dan kekhawatiran Nabi Yakub terhadap anak-anaknya dengan sepengganti dalam hal akidah dan ideologi mereka. Dalam ayat ini Allah menggambarkan am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala libani ma ta'buduna min ba'di. Adalah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda dan maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah selain kami? Inilah yang dikatakan pewarisan keyakinan, akidah, ideologi, serta prinsip hidup atau manhajul hayat yang harus kita persiapkan bagi generasi penerus kita. Dan jawaban mereka generasi putra-putra Yakub sesuai dengan akhlak dan akidah generasi pendahulunya. Seperti selanjutnya ayat tadi. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan dan Tuhan yang kedua, Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepada. Inilah contoh proses generasi yang dipersiapkan, yang tidak semata-mata berkaitan dengan masalah materi, tetapi juga berkaitan dengan manhajul hayat, prinsip-prinsip hidupnya. Hadirin rahimakumullah, generasi Rabbani adalah generasi yang baik, penuh dengan keriduan dan kasih sayang. Allah serta hidupnya selalu dihiasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam surat Al-Furqan Allah menyebutkan mereka sebagai ibadur rahman, yakni hamba yang disayangi dan yang dikasihi Allah. Generasi Rabbani sebagai seorang muslim adalah tumpuan dan harapan yang akan membawa kemajuan Islam dan tegaknya kalimatullah di kaum ini. Inilah generasi Rabbani yang merupakan sosok muslim ideal. Mudah-mudahan kita bisa membimbing dan mendidik keturunan dan keluarga kita agar menjadi generasi Rabbani yang akan meneruskan perjuangan dan tegaknya hidup Islam. Sebab jika tidak,
maka tunggulah kehancurannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina haqqa haqqa wa warzuqna ittiba'ah wa arina batilal batil warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana fansurna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fattaqullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.